أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا warga Barong Tambak Rejo Indah mohon menuju ke lapangan tempat sholat Idul Adha dilaksanakan, karena sholat Idul Adha akan dilaksanakan pada pukul 6:10. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد
Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kepada jamaah yang akan melaksanakan sholat Idul Adha, mohon segera ke lapangan. Insya Allah sholat akan dimulai jam 06.10. Terima kasih. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar,
akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kepada para jemaah sholat Idul Adha, mohon segera menuju ke lapangan. Insya Allah sholat Idul Adha akan dimulai pada pukul 6:10. Sekali lagi saya himbau kepada para jemaah sholat Idul Adha, mohon segera menuju ke lapangan, karena insya Allah sholat Idul Adha akan dimulai pada pukul 6:10. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
akbar walillahil hamd. Allahu akbar. Allahu akbar. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kepada para jemaah sholat Idul Adha, mohon segera memasuki lapangan. Kepada para jemaah sholat Idul Adha, mohon segera memasuki lapangan, karena sholat Idul Adha akan segera dimulai. Sebelum sholat Idul Adha dimulai, kami akan membacakan beberapa pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah sholat Idul Adha yang berbahagia, sholat Idul Adha insya Allah pada tahun ini akan kita laksanakan pada pukul 6:10. Kemudian yang akan bertindak sebagai imam dan sekaligus khotib adalah Bapak Dr. Andes Nurul Yakin Khotib dari Sidoarjo. Kemudian perlu saya sampaikan bahwa perolehan hewan ternak kurban sampai dengan hari ini, bahwa Masjid Al Hidayah sudah mendapatkan hewan kambing sejumlah 12 ekor, hewan kurban sapi sebanyak 5 ekor. Insya Allah penyembelihan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 10 Juli 2022. Kemudian sekali lagi saya himbau kepada para jemaah sekalian untuk segera memasuki lapangan, karena sholat Idul Adha saat ini segera dimulai. Saya kira itu aja dari kami pengumuman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu li'idil idha rahimakumullah. As-salatu li'idil adha rahimakumullah. As-salatu jami'ah. Istawu wastaqimu Istawu wa'tafilu sufufakum Istawu sufufakum Fa'ina tasdatas sufufu min tamami sholat. Mari para jemaah, sebelum kita laksanakan sholat sunnah di Idul Adha ini, mari kita atur safnya terlebih dahulu rapat dan lurus, karena rapatnya dan lurusnya shaf merupakan kesempurnaan daripada sholat jemaah kita. Allahu Akbar. 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 Allahu Akbar.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu sa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadhakkir in nafa'atid dhikra sayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuhal ashqa alladhi yaslan narul kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. 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 Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة والزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd.
Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hasanal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala yad'u ila daris salam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha, keluarga besar, warga perumahan Tambak Rejo Indah dan sekitarnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejak fajar menyingsing di ufuk timur pada tanggal 10 Dzulhijjah hari ini sampai tenggelamnya matahari di ufuk barat pada tanggal 13 Dzulhijjah, lazim kita kenal dengan sebutan hari-hari tasyrik. 4 hari berturut-turut terhitung sejak tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah nanti, kita semua berada dalam suasana Idul Adha. Id yang membayangkan betapa besar dan betapa agungnya jiwa umat Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Id yang membayangkan betapa besar dan agungnya jiwa umat Islam, saudara-saudara kita yang pada hari ini ada di padang Arafah untuk melakukan wukuf di sana. Mereka memakai pakaian serba putih, bibir-bibir mereka selalu basah dengan zikir, mengucapkan tasbih, tahmid, tahlil dan takbir. Mereka dengan ikhlas dan penuh kesabaran melantunkan lafaz-lafaz talbiyah dari satu sudut ke sudut yang lain, dari satu kelompok-kelompok yang lain. Mereka lantunkan lafaz talbiyah itu dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran semata-mata karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka melantunkan lafaz-lafaz talbiyah itu dengan ucapan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Mereka melantunkan lafaz-lafaz talbiyah itu dengan tidak bosan-bosannya,
mereka selalu mengucapkan lafaz itu dengan penuh keikhlasan dan penuh kesabaran. Itu mereka yang ada di sana. Sementara kita yang masih ada di tanah air masing-masing, kita masih belum datang ke sana, maka kewajiban kita adalah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat sebagaimana yang kita lakukan bersama-sama secara berjamaah tadi. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita agar supaya kita semua setelah melaksanakan sholat 2 rakaat ini, kita diperintahkan untuk menyembelih korban. Perintah menyembelih korban dan perintah untuk melaksanakan sholat itu hukumnya terdapat dalam Al-Quran, Quran surat Al-Kautsar ayat 1 sampai ayat 3. Ayat itu berbunyi demikian: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya kami Allah telah memberikan kepada kamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kepada kamu, dialah yang terputus. Saudara-saudaraku, jamaah sholat Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang baru saja kami sampaikan itu memperoleh dua hal yang harus kita pahami. Yang pertama, kita semua berdoa dan mengharap kepada Allah, mudah-mudahan sholat 2 rakaat yang baru saja kita laksanakan itu dan korban yang akan kita sembelih nanti, mudah-mudahan semuanya itu diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Perintah untuk berkorban, sebenarnya masalah korban ini bermula dari syariat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dengan putranya yang bernama Ismail alaihissalam, yang puncaknya adalah kerelaan Nabi Ibrahim alaihissalam diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri yang bernama Ismail. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah cintanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu cinta kepada anaknya melebihi cintanya dan imannya kepada Tuhan yang disembahnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala? Rupanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memilih berpisah dengan putranya, walaupun putra itu sudah digadang-gadang 80 tahun lamanya masa-masa menunggu untuk kehadiran seorang putra. Alhamdulillah, dengan izin istri yang pertama, yaitu Sayyidati Sarah, kemudian beliau dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama Sayyidati Hajar, lalu lahirlah seorang putra yang bernama Ismail alaihissalam. Perintah untuk berkorban ini diperoleh oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selama 3 malam berturut-turut, yang dimulai sejak tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian berlanjut pada tanggal 9 Dzulhijjah, kemudian berlanjut pada tanggal 10 Dzulhijjah. Pada waktu tanggal 8 Dzulhijjah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam masih ragu mendapat perintah untuk menyembelih putranya itu. Masih ragu, masih berpikir, masih merenung, apakah perintah ini betul-betul mimpi atau betul-betul perintah dari Allah. Kalau memang itu mimpi, kenapa mimpi itu kok begitu jelas dan gamblang? Tapi kalau seandainya ini perintah berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala,
Kenapa perintah itu kok begitu menakutkan, begitu mencekam dan sangat memprihatinkan? Maka pada saat itulah Nabi Allah Ibrahim masih mengira-ngira ini wahyu atau mimpi. Nah, maka pada tanggal 8 Dzulhijjah itu kita kenal dengan sebutan Yaumit Tarwiyah, hari berpikir, hari untuk merenung bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kemudian mimpi itu berlanjut pada tanggal 9 Dzulhijjah. Maka pada tanggal 9 Dzulhijjah itu mimpi itu begitu jelas dan gamblang. Maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yakin seyakinnya bahwa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka pada tanggal 9 Dzulhijjah itu disebut Yaumil Arafah, hari di mana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yakin seyakin-yakinnya bahwa itu betul-betul perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah tanggal 9 Dzulhijjah masuk kepada tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu hari penyembelihan. Nabi Allah Ibrahim sesuai dengan nadarnya, sebelum Nabi Allah Ibrahim itu mempunyai keturunan, beliau pernah bernadar kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, kalau seandainya kami diberi keturunan, jangankan harta, anak pun kami siap untuk dikorbankan." Maka nadar yang demikian itu ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita semua bernadar dan disandarkan kepada Allah, maka wajib hukumnya untuk kita laksanakan. Maka pada saat itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mengajak putra semata wayangnya, putra yang sangat dicintai, putra yang sangat lucu-lucunya pada saat itu, diajak, kemudian dikasih pakaian yang bagus, dikasih parfum, sehingga ibunda Siti Hajar tidak suudzon kepada Nabi Allah Ibrahim dan tidak mempunyai firasat buruk bahwa anaknya nantinya akan disembelih. Maka pada saat itulah diajaklah diajaklah Ismail jalan-jalan oleh bapaknya yang bernama Ibrahim tadi ke satu tempat. Kemudian di tempat itulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam menyampaikan hasil mimpi yang mereka peroleh pada waktu beliau tidur itu. "Wahai anakku yang saya cintai dan saya banggakan, aku ingin menyembelih kamu karena aku diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala." Perintah yang demikian itu sebenarnya bagi kita umat Islam sudah tidak asing lagi, karena hal yang demikian itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala 14 abad yang lalu. Tepatnya terdapat dalam Al-Qur'an surat As-Saffat ayat 102. Pada saat itulah Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya, dan ayatnya berbunyi demikian, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falamma bawa ma'usyaya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku melihat dalam tidurku, aku melihat dalam mimpiku, aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih engkau. Bagaimana menurut pendapatmu? Ini sosok seorang bapak yang bijaksana, ini sosok seorang abi yang sangat bijaksana, tidak semena-mena, tidak mentang-mentang beliau sebagai figur, sebagai anak, sebagai bapak, beliau masih demokrasi, beliau masih musyawarah, mereka diskusi terlebih dahulu. Dan inilah ajaran pertama kali Islam mengajarkan demokrasi kepada kita. Oleh karena itu, kepada adik-adikku yang masih dalam proses pendidikan, kita jangan sampai terkecoh. Kalau kita berbicara demokrasi, pasti mindset kita akan terbawa kepada Moonstead Queen.
dunia barat. Sebenarnya demokrasi itu adalah ajaran Islam yang pertama kali diajarkan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kepada putranya. Maka pada saat itulah, lalu bagaimana jawaban Ismail? Apakah Ismail protes? Apakah Ismail pada zaman dahulu itu menggugat? Tidak. Sosok seorang Ismail pada waktu itu, ya sosok seorang anak yang begitu taat dan patuh pada perintah orang tuanya, dan juga sami'na wa ata'na kepada perintah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Ismail pada waktu itu langsung menjawab, dan jawaban itu juga terdapat dalam Al-Quran. Kelanjutan daripada ayat yang tadi, ayat 102 surat As-Saffat. Ismail alaihissalam menjawab, qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Laksanakanlah Abi apa-apa yang diperintah oleh Allah kepada Abi. Insyaallah Abi akan mendapatiku dalam ketabahan dan kesabaran. Subhanallah. Ini jawaban seorang anak yang taat dan patuh pada perintah orang tuanya, dan juga taat dan patuh kepada perintah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau seandainya Ismail zaman now, pasti mereka protes. Enak saja, bapak saja yang sudah tua disembelih, pasti akan mengatakan demikian. Ismail dahulu tidak pernah mengatakan satu kata pun yang demikian. Langsung beliau menyerahkan diri kepada bapaknya untuk disembelih sebagai wujud korban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam mendengar jawaban yang begitu tulus dan ikhlas dari sosok seorang anak yang begitu taat kepada perintah Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Nabi Allah Ibrahim alaihissalam segera melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mengambil sebilah pisau, kemudian pisau itu dibuka gagangnya, kelihatan tajam. Kemudian kedua tangan Ismail dan kedua tangan Ibrahim, dan kedua tangan Ismail dan kedua kaki Ismail diikat oleh bapaknya, yaitu Ibrahim alaihissalam. Kemudian wajahnya Ismail ditutup dan badannya dibaringkan, siap untuk disembelih sebagai wujud kurban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itulah Nabi Ibrahim sudah siap. Lalu Nabi Ibrahim jongkok dan mengucapkan doa. Doa itu berbunyi demikian: Bismillahi Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika Nabi Allah Ibrahim itu mengatakan Allahu Akbar, maka para malaikat yang ada di atas langit menjawab, La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian gagang pisau tadi digesek-gesekkan di batang leher si anak, sampai menurut sejarah dijelaskan Nabi Allah Ibrahim sampai berkeringat. Pertanyaannya sekarang, apakah Ismail pada waktu itu meninggal atau diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ternyata Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Allah tidak membiarkan hamba-hambanya yang tulus dan ikhlas, hamba yang begitu taat dan patuh pada perintahnya, mati dengan sia-sia. Ternyata Allah menyelamatkan jiwa Ismail dari bahaya maut yang sangat mencekam itu. Kemudian penyembelihan itu diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seekor domba. Seekor domba yang bagus,
yang gemuk dan sehat. Kemudian Nabi Allah Ibrahim menyembelih korban itu kepada domba tadi sebagai pengganti daripada Ismail alaihissalam. Nah, sekarang di Indonesia ini tidak ada domba. Yang ada adalah kambing, sapi, dan kerbau. Sementara di Arab itu ada domba, ada kibas, dan ada unta. Ke-6 hewan ini spesiesnya sama. Maka secara syariat boleh untuk dikorbankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, sabdanya berbunyi demikian: Al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanatun, rawahu Ibnu Majah. Rasulullah Muhammad SAW bersabda, korban itu artinya untuk orang yang berkorban dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap helai bulu dibalas oleh Allah dengan satu kebajikan. Maka berdasarkan hadis ini, mari kita sikapi, mari kita pergunakan kesempatan yang baik ini untuk memperbanyak amal kebajikan kita sebagai bekal kita di akhirat. Salah satu di antaranya yaitu melaksanakan korban. Ingat wahai saudaraku kaum muslimin jamaah salat Idul Adha rahimakumullah, hidup ini pasti mati. Setiap yang hidup pasti mati. Setiap yang bernyawa pasti mati. Kata Allah dalam Al-Quran dinyatakan, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernafas itu pasti mati. Oleh karena itu, kita mengajak kepada diri kami dan juga kepada seluruh para jemaah, mari kita pergunakan kesempatan yang baik ini. Selagi kita masih diberikan kesempatan untuk hidup, selagi kita semua masih diberikan kesempatan untuk memiliki harta, mari kita pergunakan untuk berkorban. Kenapa? Harta yang kita tumpuk-tumpuk, uang yang kita simpan di bank, rumah yang kita bangun sampai menjulang ke langit, dan sebelum kita semua masih belum disolati oleh orang banyak, mari kita pergunakan kesempatan ini untuk berkorban. Mungkin kalau bukan sekarang, mungkin besok. Kalau tidak besok, mungkin besok lusa, dan seterusnya sampai pada tanggal 13 Dzulhijjah. Alangkah indahnya kalau sekiranya umur kita masih diberikan kesempatan oleh Allah. Alangkah indahnya kalau kita semua masih memiliki harta, dan alangkah indahnya kalau kita semua masih belum disolati orang banyak. Maka kita pergunakan kesempatan itu untuk menyisihkan sebagian harta kita, sebagian uang kita untuk berkorban. Apalah artinya uang sebanyak 3.250.000 dibandingkan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim diperintah oleh Allah untuk menyembelih putranya sendiri. Dengan tidak mengurai rasa hormat kami kepada bapak-bapak yang perokok, yang bagi bapak-bapak yang perokok, bayang satu rokok, satu pak, satu hari sekian. Kalau 1 minggu sekian, kalau 1 bulan sekian, kalau itu ditotal selama 12 bulan, apakah kita tidak bisa berkorban? Maka hal yang demikian itu sangat memalukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita semua ini masih diberikan kesempatan oleh Allah. Kita hidup di bawah langitnya Allah. Kita hidup di atas buminya Allah. Kita bisa menghirup udaranya Allah. Kita bisa mencari rezekinya Allah. Tapi ketika kita diperintah untuk berkorban, kita tidak peduli dengan perintah itu. Inilah yang ditagih oleh Allah tentang ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketaatan itu merupakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah Allah sudah berjanji kepada kita dalam Al-Quran yang pertama, Quran surat Ali Imran ayat 133, Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan Allah dan surga yang Allah janjikan kepada kita. Dan surga itulah luasnya seluas langit dan seluas bumi. Semuanya itu diperuntukkan kepada orang-orang yang bertakwa kepadanya. Kemudian yang kedua, Allah sudah menjamin kepada kita dalam firman-Nya, Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Allah menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepadanya. Sebagai ilustrasi, dan ini merupakan kisah nyata. Dan kisah nyata ini saya tidak mau menyebut nama personal dan juga nama lokasi. Yang jelas, orang itu berada di lingkungan Desa Tambakrejo. Ada seorang emak-emak dan ada seorang bocah kecil, anak laki-laki. Beliau kehidupan sehari-harinya adalah mulai sampah. Tapi mereka bukan sampah masyarakat. Boleh kita menyebut beliau dengan sampah, ya, tapi jangan sekali-kali menyebut beliau itu adalah sampah masyarakat. Dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang menggarong uang rakyat. Lebih baik mana antara emak-emak yang tadi mempunyai sifat dan ketaatan kepada Allah, tapi mau berkorban dengan penghasilan yang begitu minim? Beliau, si emak tadi, emak itu mempunyai orang tua atau punya ibu yang sudah tua renta. Kemudian emak ini mempunyai anak laki-laki yang masih kecil. Maaf, kemudian si emak tadi datang ke satu lokasi penjualan kambing. Kemudian bertanya kepada si penjual kambing, Pak, kalau kambing sebesar ini harganya berapa? Si tukang jual kambing tadi suudon dalam hatinya, gak mungkin orang ini beli dengan penampilan seperti ini. Makanya kita jangan coba-coba melihat seseorang itu dari segi casingnya, tapi lihatlah orang itu isinya. Lalu pertanyaan si emak tadi dijawab oleh si penjual kambing. Harga kambing ini sebesar 2 juta. Kemudian si emak tadi berpikir, uangnya kurang, tapi saya ingin mencoba membahagiakan ibunya yang sudah tua renta. Karena ibunya setiap melihat kambing selalu kepalanya dielus-elus. Dia berjanji, pada suatu saat saya akan mau berkorban pada Allah dengan kambing ini. Lalu si anak tadi bertanya lagi, Pak, harga sebenarnya berapa harga ini? Ya, untuk ibu saya lempar 1.700.000.
Kemudian dia bertanya lagi, bagaimana kalau seandainya 1,5 juta? Beliau tidak menyebut orang tuanya. Sudah, kemudian si penjual tadi kan mendatangi si penjual. Si penjual tadi melapor kepada bosnya. Bos, ini ibu ini mau beli kambing ini dengan harga 1,5 juta. Gimana? Dilihat penampilannya ya seperti itu. Kemudian dia punya hati orangnya. Sudah, untuk ibu itu tolong dikasih saja. Alhamdulillah, begitu senangnya si emak tadi. Lalu dirangkullah kambing itu. Sekarang kelanjutannya bagaimana? Setelah dibayar, lalu kambing itu diantar ke rumahnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi di gubuk yang riot itu, atapnya adalah atap serabut kelapa, dindingnya adalah sesek yang sudah berlubang besar-besar, lantainya adalah lantai tanah. Kemudian si orang tadi bertiga ini hidup secara sangat sederhana. Begitu si pengantar kambing ini sampai di rumah, subhanallah, gemetar orang itu, kakinya tidak bisa ditegakkan kembali melihat kondisi orang seperti itu. Nah, kalau kita hidup di daerah perumahan ini, rumahnya menjulang sampai ke langit, uangnya bertumpuk-tumpuk di bawah bantal atau di bank, kemudian mobilnya sampai lebih dari 1, sampai tidak kebagian garasi, lalu tidak mau berkorban. Apakah kita tidak malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seperti apa yang saya katakan tadi, kita hidup di bawah langitnya Allah, kita hidup di atas buminya Allah, kita menghirup udaranya Allah, kita mencari rezekinya Allah. Tidak 1% pun, 1 sen pun Allah menagih kepada kita. Sementara ketika Allah memerintah kepada kita, fasholli rabbika wanhar, maka berkorbanlah, kita iman untuk mengeluarkan korban. Lalu apa yang terjadi? Ketika melihat kejadian seperti itu, Nabi Allah Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, beliau bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana, rawahu Ibnu Majah. Hadis ini mempunyai arti sebagai berikut. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang diberikan keleluasaan, barang siapa yang diberikan kekayaan oleh Allah, tetapi dia tidak mau berkorban, maka kata Nabi, jangan sekali-kali mendekati musholatku, jangan sekali-kali mendekati tempat sholatku. Artinya mohon maaf, Rasulullah tidak ridho ikut sholat 2 rakaat ini, tapi kita tidak mau berkorban. Itu namanya pembohong. Itu namanya pembohong. Itu sekali lagi namanya pembohong. Kata saudara kita yang dari Madura, comocoh Gusti Allah. Comocoh Gusti Allah. Percuma kita sholat, tapi kita tidak mau berkorban. Oleh sebab itu, mari, senyangkan kita semua masih belum disolati oleh orang banyak, kita memiliki uang, kita berkorban. Karena korban itu adalah salah satu aset kita besok di alam kubur dan di alam akhirat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Paparan demi paparan, kisah perjuangan Nabi Allah Ibrahim dengan putranya yang bernama Ismail itu bukanlah satu dongeng belaka, akan tetapi di dalamnya mengandung itibar yang luar biasa. Lebih-lebih pada saat-saat kehidupan seperti sekarang ini,
kita akan terhindar dari penyakit serakah, kita akan terhindar dari penyakit rakus, kita akan terhindar dari penyakit tamak, lebih-lebih kita terhindar dari penyakit individualisme, egoisme, dan yang paling penting kita terhindar dari penyakit tidak mau peduli kepada kepentingan orang banyak. Allahu Akbar, walillahil hamd. Hal yang demikian itu sudah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 3, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Surat Yusuf ayat 3. Kami Allah telah menceritakan kepada kamu dengan cerita yang sangat bagus dari wahyu kami untuk dijelaskan kepada kalian yang ada dalam Al-Quran ini. Biarpun sebelum itu tidak ada orang-orang yang mengetahui. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa perjuangan dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail itu merupakan suatu edukasi kepada kita agar supaya kita semua mau melaksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari, mau kita laksanakan dalam semua aspek kehidupan. Karena tanpa adanya pengorbanan, tanpa adanya pengorbanan yang sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail itu, tidak akan mungkin akan datang kebahagiaan dan kesejahteraan. Tidak akan mungkin datang kebahagiaan dan kesejahteraan tanpa adanya pengorbanan, dan juga tidak ada keadilan dan kemakmuran dalam hidup ini kalau tidak ada pengorbanan di antara kita. Oleh sebab itu, mari kita tingkatkan amal kebajikan kita dengan mau berkorban sebagaimana yang telah kami ceritakan di atas tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar. Maka sebagai kesimpulan dari apa yang telah kami paparkan dari awal sampai akhir, yang pertama, kita sebagai muslim tidak akan lepas diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita, para nabi dan para rasul pun diuji oleh Allah. Satu di antaranya adalah Nabi Allah Ibrahim dan anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Oleh karena itu, kalau kita semua diuji oleh Allah, kita jangan sampai sabar, jangan sampai mengeluh. Karena itulah ujian bagi kita untuk membuktikan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dari perjalanan perjuangan Nabi Allah Ibrahim dan pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dengan anaknya, kita bisa melatih kesabaran, ketabahan dalam melaksanakan apa yang kita hadapi dalam kehidupan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Karena orang-orang yang bertakwa itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, dengan mempelajari apa yang dicontohkan oleh Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail itu, kita dapat mengambil satu ibrah bahwa adanya pengorbanan. Kemudian sebelum disembelih putranya, Nabi Allah Ibrahim melakukan diskusi kepada anaknya. Diskusi ini namanya demokrasi. Nah, demokrasi inilah yang harus kita yakini bahwa demokrasi itu sebenarnya datang dari Islam. Kemudian kata-kata demokrasi itu diambil oleh orang Barat, kemudian orang Baratlah yang terkenal sampai sekarang. Jadi kalau anak-anak kita di dunia pendidikan pasti mengenal Montesquieu, tapi tidak mengenal Nabi Allah Ibrahim. Maka dengan demikian, dengan melaksanakan Idul Kurban pada hari ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah berjanji kepada kita, kalau kita semua beriman dan bertakwa kepada Allah, insya Allah Allah akan memuliakan hidup kita. Allah akan memudahkan
dalam hidup kita. Allah akan mengangkat derajat kita dan Allah akan membalas semua amal perbuatan yang kita kerjakan. Aku qouli hada wa astagfirullah. Dan mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita dan kita semua diberikan kesehatan, diberikan tambahan umur, dan diberikan kemudahan rezeki sehingga kita tetap istiqamah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada pagi hari ini ya Allah kami semua bersimpuh untuk beribadah kepadamu. Oleh karena itu ya Allah, berilah kepada kami kesehatan, berilah kepada kami kekuatan, berilah kepada kami kesabaran, berikanlah kepada kami keluasan rezeki ya Allah. Dan jauhkanlah kami semuanya dari segala macam penyakit, jauhkanlah kami semuanya dari segala macam musibah, jauhkanlah kami semuanya dari segala macam bencana dan malapetaka. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan kepadamu pula kami mohon pertolongan. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Rabbighfirli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila mana ada di antara kami yang hadir pada pagi hari ini masih dalam menghadapi kesulitan, berikanlah kemudahan ya Allah. Apabila ada di antara kami semua ini ada yang terlanjur jatuh dalam hutang piutang, berikanlah kemudahan ya Allah, ada supaya yang mempunyai hutang itu bisa membayar dan bisa melunasi semua hutang-hutangnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, bila mana ada di antara kita saudara-saudara kita yang hadir pada pagi hari ini belum sampai datang ke tempat doa suci-Mu ya Allah, yaitu Mekkatul Mukarramah dan Madinatul Munawwarah, berikanlah kemudahan ya Allah. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir lana fi rizqina wasi'an halalan thayyiban mubarakah wa yassir lana fi ziyaratil Makkah wal Madinah wal Arafah wal Musdalifah wal Mina wa bijahdi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Mohon maaf apabila ada kurangnya, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Demikian, nasrul minallah wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, lillahil hamd. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar.
Allah